Hari ini mau pergi belanja jahe karena ini sudah winter, hawanya dingin banget. Hari ini itu 6 derajat, jadi saya mau cari jahe untuk dibuat instrak jahe ginger tea. Ini yang jual tahu ini pagi-pagi udah antri kayak gitu orangnya. Saya coba nyebrang sana dulu ya. Kita cari jahe dulu di pasar. Ini ada jahe tapi muda banget. Kalau lagi winter itu jahe kalau lagi mahal bisa sampai $60 1 kilo, makanya ini cepet-cepet beli. Ini ada daun serai ini, bisa ditanam. Ini ada jahenya bagus-bagus nih. Pagi $18 1 kilonya. Jadi saya beli dulu setengah kilo. This one. Ya, this one. Nah, saya sudah pulang dari pasar. Tadi belanja jahe. Jahe ini setengah kilo. Bahannya cuman gula setengah kilo, jahe setengah kilo, dan airnya ini kita pakai 300 ml saja. Ini kita hari ini kan mau buat serbuk jahe, minuman serbuk jahe. Nah, kita sekarang rajang-rajang dulu jahenya. Sebelumnya itu dicuci dulu bersih, lalu dirajang-rajang, baru kita blender ya. Hari ini itu harga jahe di sini itu $35. Namun kita tadi bisa dapat di pinggiran itu hanya $18. Nah, sekarang saya tadi beli setengah kilo. Ini sekarang kita blender dulu setengah bagian, diberi air 300 ml. Nah, kita blender dulu ya. Kita blender dulu dengan 300 ml. Nah, setelah di blender, airnya itu kita pakai lagi, sisanya itu untuk jahe yang sudah dipotong-potong yang kedua kali. Karena kalau kita pakainya air itu terlalu banyak, nanti kita masaknya itu terlalu lama. Kalau begini ini kita bisa menghemat waktu. Nah, habis disaring, nah ampasnya itu kita sisihkan. Nah, ini sekarang airnya itu dipakai lagi untuk blender yang kedua kali. Karena jahe itu sebenarnya mengandung banyak air. Kalau di blender sekali, 2 kali gini berarti kita kan tidak kebanyakan pakai air. Nah, setelah disaring yang kedua kali, nah ampasnya ini kita sisihkan ya. Kita sisihkan ampasnya, lalu kita endapkan itu sari jahe ini sekitar 10 menit. Supaya pati jahe itu tidak ikut
dimasak. Kalau pati jahe itu ikut dimasak. Nanti kalau waktu udah mau jadi bubuk itu sulit karena dia seperti leket-leket begitu ya. Nah ini diendapkan. Setelah diendapkan sekitar 10 menit, lalu kita masukkan sari jahe ini ke dalam wajan. Nah itu kita bisa lihat ya, sisanya endapan pati itu di bawah itu yang nggak boleh ikut dimasak. Lalu kita dengan api besar, kita boleh memakai api besar untuk pertama-tama. Nah aduk terus dengan api besar. Tunggu sampai air jahe ini menjadi sisa sepertiga bagian. Karena kalau airnya itu terlalu banyak begini, kita kasih gula, itu nanti gula itu juga bisa mencair menjadi air juga. Nah ini sekarang sisa jahe ini sudah tinggal sepertiga bagiannya. Aduk terus, kecilkan api. Aduk terus sampai adonan ini bisa berbuih. Setelah itu kecilkan api dan masukkan gula, 500 gram gula tadi. Lalu aduk terus. Ngaduknya ini nggak boleh berhenti. Kalau berhenti dia bisa nggak jadi nanti gitu. Aduk terus. Apinya sudah harus kecil dan tambahkan 1 sendok teh garam. Terus diaduk mungkin sekitar bisa sampai setengah jam begitu ya. Nah sampai setelah berbuih begini, itu air mulai menyusut dan jahenya sudah mulai mengering. Nah itu kita harus kecilkan kompor lagi. Namun tetap harus diaduk supaya tidak gosong. Cuman kita juga harus perhatikan ya, kalau ini apinya umpama terlalu besar atau dia sudah harusnya jadi bubuk, namun kita terus masak terus dengan api menyala, karena setelah begini ini kan api harus sudah dimatikan nanti. Nah ini mulai api harus dimatikan. Namun kalau kita tetap apinya menyala, nanti itu keterusan tuh menjadi permen jahe. Nah jadi pakai cetakan sudah jadi permen jahe. Makanya yang sampai sekarang seperti begini kondisinya ini sudah harus hati-hati. Apinya pakai saja api lilin, api yang paling kecil. Nah ini aduk terus. Harus telaten kalau bikin sari jahe begini ini. Nah aduk terus. Aduk terus, jangan berhenti. Karena ini juga nanti pengaruh dari lembutnya jahe itu. Kalau berhenti-berhenti nanti jadi banyak yang mengeras gitu. Nah ini sudah seperti gini, api itu sudah harus dimatikan, namun jahenya harus tetap diaduk sampai dia menjadi bubuk. Aduk terus. Kalau aduknya ini kurang konstan ya, itu nanti yang keras-keras itu banyak sekali. Ini kan kita buat untuk rumahan saja. Namun kalau mau untuk buat usaha, ya nanti mesin aduknya itu pakai mesin gitu. Masukkan air jahe, dia sudah keluar sudah jadi bubuk. Makanya ini sebenarnya kalau untuk buat usaha juga memang baik juga gitu. Kerjanya gampang, hasilnya juga bagus gitu. Nah sekarang kita saring ya, ini sudah menjadi bubuk. Mari kita saring sekarang. Kita saring, kalau ada yang
keras-keras itu nanti kita blender. Sisanya yang keras itu kita blender. Kalau jahe di sini nih harganya mahal, namun tidak sepedes kayak jahe di Indonesia. Apalagi yang jahe merah itu. Jahe merah itu kalau di sini tuh kayaknya termasuk seperti obat begitu ya. Nah ini kita sekarang dapat, kita coba dulu ya satu gelas, coba kita minum. Hasilnya enak sekali. Nah kita ini sisanya kita masukkan ke dalam kontainer. Ini kita bisa dapat 2 kontainer ini dengan 500 gram jahe dan 500 gram gula. Ini kalau disimpan, kita bisa simpan lebih dari setengah tahun. Makanya lebih enak buat sendiri begini kan. Nah ini hasil jahenya. Kalau dirasa bermanfaat, tolong di like dan subscribe ya, supaya saya ada semangat untuk buat lagi konten-konten. Thank you.